Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada acara teman sahur. Apa kabar sahabat Injo sekalian? Teriring doa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan semangat dan kekuatan kepada kita semua untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Kalau kita lagi turun imannya, sedang melemah keimanannya, sedang berkurang semangatnya, bagaimana ya Pak caranya agar bisa kembali semangat? Baik, pertanyaan yang luar biasa. Begitulah karakteristik keimanan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, al-iman yazidu wa yankus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Dalam sebuah riwayat dikisahkan Abu Bakar, Umar merasa dirinya itu munafik. Maka kala itu salah satu di antara mereka berdua berkunjung kepada salah satu yang lain, lalu berkata, "Hai Abu Bakar," kata Umar, "saya sepertinya munafik." Abu Bakar kaget. "Loh, kenapa kok Anda bilang begitu?" "Iya, karena saya itu aneh. Saya sedang berada di sisi Rasul, sedang dekat dengan Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Maka seolah-olah surga dan neraka berada di pelupuk mata saya. Saya begitu punya semangat yang luar biasa untuk mencapai surga. Dan begitu takutnya terhadap neraka. Tapi begitu saya pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga, bersenda gurau dengan keluarga, lupa tentang surga neraka. Sepertinya saya ini munafik." Mendengar demikian, Abu Bakar pun merasakan hal yang sama. "Loh, sama juga dengan saya. Jangan-jangan saya juga munafik." Maka kala itu mereka berdua memutuskan untuk berkunjung, datang menemui Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, nahnul munafikun." Kami orang-orang munafik. "Loh, kenapa kalian mengatakan demikian?" "Iya ya Rasulullah, bagaimana tidak? Ketika kami berada di sisimu, mendengar engkau berceramah, mendengar engkau nasihat, mendengar engkau menjelaskan tentang surga neraka, begitu merinding hati ini, begitu takutnya kami terhadap neraka, dan begitu kami punya keinginan yang kuat untuk masuk surga. Tetapi begitu kami pulang ke rumah, kami bersenda gurau dengan anak, dengan keluarga, kami lupa semua." Kala itu Rasulullah SAW tersenyum simpul sambil mengatakan, "Itulah manusia. Andai keadaanmu dimanapun kamu berada seperti halnya kamu berada di sisiku, maka niscaya malaikat di langit turun untuk bersalaman dengan kalian." Berarti kamu bukan manusia, kamu adalah bangsa malaikat. Karena kamu manusia, maka itu suatu hal yang lumrah. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Namun sahabat Injo sekalian, ketika keimanan kita berkurang, jangan sampai terjun bebas, jelum, sampai jatuh berkeping-keping, akhirnya kemudian lupa sama sekali kepada Allah. Ini yang jangan terjadi. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan, jaga ikat keimanan yang ada dalam hati sanubari kita dengan satu, mengagungkan kepada syairullah. Wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Agungkan semua syairullah. Syairullah bagi anak adalah orang tua. Dan syairullah yang lain banyak. Artinya syairullah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita, di mana kita harus mengagungkan. Terlebih dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Thalathatun la yastahkiruhum illa munafikun." Ada 3 kelompok manusia tidaklah menghina, meremehkan alias tidak mengagungkan kepada 3 kelompok tersebut kecuali dia adalah munafik. Yang pertama adalah dusyaiba fil Islam. Orang yang memiliki uban di dalam Islam, artinya orang tua, apalagi orang tua kita. Maka supaya keimanan kita tetap bahkan tumbuh, yang tadinya sudah lemah meningkat, agungkan orang tua. Yang kedua adalah al-ulama, para ahli ilmu, juga kita agungkan, kita dekati supaya keimanan kita semakin meningkat. Dan yang ketiga adalah imamun adil,
imam atau pemimpin yang adil yang ada di lingkungan kita untuk kita hormati, kita agungkan supaya apa? Supaya keimanan kita terus meningkat. Pertama tadi mengagungkan, yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bersungguh-sungguh dengan hal tersebut, maka ini akan terus mengikat keimanan dalam hati sanubari kita. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur utamanya mensyukuri nikmat petunjuk, nikmat hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Karena tidak semua manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini lalu diberi hidayah oleh Allah. Yang dimaksud adalah at-taufik, hidayah di mana hati kita tergerak untuk melaksanakan, mempercayai semua yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, melaksanakan semua yang Allah perintah dalam Al-Quran, dan menjauhi semua larangan yang Allah larangkan di dalam Al-Quran. Tidak semua orang percaya, tidak semua orang hatinya tergerak untuk itu. Kemudian yang keempat adalah berdoa. Berdoa utamanya berdoa supaya keimanan tetap berada dalam diri kita. Sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Jadi ini kuncinya. Oleh karena itu, sahabat Injo sekalian, agar keimanan kita bisa merangkak naik kembali, maka yang harus kita lakukan diantaranya adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keimanan kita bisa naik. Yang berikutnya, kita menertibkan dalam menetapi nilai-nilai keberislaman kita. Di antaranya adalah menetapi mengaji Quran dan hadis. Quran dan hadis betul-betul kita kaji, kita fahami, lalu kemudian kita amalkan, kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Lalu kemudian kita renungkan apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita kaji. Lalu kemudian kita pelajari juga sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran yang diterangkan. Di sana ada sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang ada 99. Silakan dipahami, dipelajari dengan baik. Maka insya Allah ini akan semakin menambah keimanan kita. Lalu berupaya secara konsisten, istiqomah dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa senantiasa berteman, bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang solih. Karena al-arwahu junudun mujannadah, ruh adalah junud, bala tentara yang dipersatukan. Maka ruh yang baik maka senantiasa akan mencari teman yang baik. Nah, inilah upaya-upaya yang dapat kita lakukan agar keimanan kita terus bisa merangkak naik saat turun. Saya ulangi, ketika iman turun jangan sampai terjun bebas, sampai pecah berkeping-keping yang akhirnya kemudian sulit diperbaiki. Tapi terus upayakan ketika turun, sadari dan segera naik kembali dan sampai kepada level keimanan yang tertinggi. Mudah-mudahan teriring doa, Allah senantiasa menjaga dan menetapkan keimanan dalam hati sanubari kita sampai dengan husnul khatimah, dan akhirnya atas janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa kita, diri kita akan dimasukkan ke dalam surganya dan dihindarkan dari nerakanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.